Oke, on air Kak Dia standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa UI Official Channel, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Fokus Reguler di UI Official Channel, dan tentu saja malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan hangat di pekan ini, dan tentunya sangat relevan dengan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum nanti kita mulai, Anda bisa share terlebih dahulu link kajian malam hari ini agar nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Yang kedua, salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Pemirsa UI Official Channel yang dirahmati Allah, belum lama ini, tidak lama setelah kemudian pelantikan Presiden dan juga pejabat baru di negeri kita kembali dihadapkan dengan sebuah kasus yang mencuat ke permukaan, membuka mata kita akan praktik-praktik yang memprihatinkan di dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kabar yang beredar, kita melihat bagaimana oknum aparat yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan justru terlibat dalam praktik negosiasi hukum, menggadaikan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Dan fenomena maklar kasus atau yang kerap kita sebut dengan istilah Markus ini menjadi contoh nyata dari korupsi moral, kalau boleh dibilang, di tubuh institusi yang seharusnya menegakkan kebenaran. Tentu saja hari ini kita akhirnya bertanya-tanya, mengapa nilai-nilai keadilan dan integritas yang diajarkan sejak kecil di bangku sekolah ini seolah sulit diterapkan dalam sistem pemerintahan dan hukum di negeri ini. Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memutus mata rantai Markus ini. Nah, oleh karena itu, marilah di malam hari ini kita berbincang dan berbagi ilmu dari praktisi hukum, guru-guru, dan ustadz kita juga dalam sebuah tema yang hangat, Markus tak pernah pupus. Nah, sebelum kita menyapa dan mulai berbincang bersama narasumber kita malam hari ini, marilah kita saksikan terlebih dahulu tayangan pengantar yang berikut ini. Maklar kasus atau Markus yang terus terjadi di negeri ini menjadi luka yang belum juga sembuh dalam sistem hukum kita. Fenomena ini seolah tak pernah pupus, selalu hadir dalam berbagai kasus besar maupun kecil. Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum justru memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi, menggadaikan keadilan demi rupiah. Baru-baru ini beberapa kasus terkuak lagi, menguak sisi gelap dunia hukum di mana para Markus menjadi perantara antara tersangka dan aparat, merusak integritas hukum dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Rakyat semakin sulit percaya ketika aparat hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru membuka ruang negosiasi atas nama keadilan. Fenomena ini memperlihatkan betapa rentannya hukum di negara mayoritas muslim ini. Islam mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, transparansi, dan amanah. Namun bagaimana kita bisa memulihkan nilai-nilai ini dalam pemerintahan yang kerap dirusak oleh praktik kotor seperti ini? Jadi, apa kabar keadilan di negeri mayoritas muslim ini? Bagaimana seharusnya Islam sebagai panduan hidup mengatasi penyakit kronis di tubuh pemerintahan kita? Apakah masih bisa berharap pada sistem yang ada atau perlu transformasi yang lebih mendalam? Pemirsa, mari kita kupas selengkapnya dalam Fokus Reguler UI Official Channel dengan tema Marak Markus tak pernah pupus.
Ya, pemirsa, itu tadi sebuah pengantar diskusi kita malam hari ini, dan oleh karena itu langsung saja kita mulai diskusi kita malam hari ini dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bung Chandra Purna Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa kabar Bung Chandra? Lama tidak bersua. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Ya, Bung Chandra, ini marak ya, kemudian terungkap kemarin ada kasus Ronald Tanur yang ini sebenarnya bermula dari keisengan anaknya, bukan keisengan ya, tapi sebuah tindak kejahatan begitu yang dilakukan anaknya, kemudian akhirnya merembet begitu banyak hingga akhirnya Ronald Tanur sendiri ini tercatut kasus, dan ketika kasus ini digulirkan, hari ini terungkap bahwa di balik kasusnya itu ada maklar kasus yang ini berasal dari lembaga hukum juga notabene-nya. Nah, dari pandangan Bung Chandra, apa saja kemudian faktor-faktor yang membuat praktik maklar kasus itu marak terjadi? Ini saya tidak ingin kemudian berspekulasi apakah sering kali terjadi atau ini hanya fenomena gunung es yang kemudian baru terungkap sekarang, atau memang baru pertama kali ini terjadi begitu, Bung Chandra? Baik, yang saya hormati Ustaz Ismail Sando, kemudian Ustaz Kiai Siddiq Al-Jawi. Sebetulnya berkaitan dengan maklar kasus itu, peluang itu terbuka lebar. Terbuka lebar kepada siapa? Yaitu terbuka lebar kepada 4 elemen penegak hukum. Siapa saja elemen penegak hukum itu? Pertama adalah tentu saja pengacara. Yang kedua yaitu kepolisian. Ketiga kejaksaan. Keempat adalah hakim. Nah, 4 penegak hukum ini, dari 4 itu dibagi 2. Satu kategorinya aparatur penegak hukum, berarti dari pihak pemerintah. Yang satu dari pihak swasta, yaitu pengacara, disebut tetap penegak hukum. Nah, maklar itu sebetulnya bisa masuk kepada empat pintu penegak hukum ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dapat terjadi proses maklar kasus? Proses itu terjadi itu diakibatkan pertama adalah sistem berkaitan dengan proses mencari keadilan. Nah, itu yang membuka peluang terjadinya maklar kasus. Apa yang dimaksud dengan sistem yang membuka peluang itu? Pertama, bahwa pengadilan kita itu ada berjenjang. Pertama, ketika dia ditetapkan tersangka, maka ada proses yang disebut dengan pra-peradilan. Itu tahap 1. Izin, sebelum saya lanjutkan, ini kamera saya kelihatan miring apa enggak ya? Iya, tempat duduknya dari kameranya. Nah, saya ulang, saya perbaiki sebentar ya. Oke. Ya, kurang ke tengah dan agak diagonal tadi. Oke, ini sudah pas tengahnya. Ya, oke. Baik, yang tadi tingkat di sebelum yang pertama dia tetapkan tersangka, maka orang itu ada peluang itu masih bisa bebas, yang disebut dengan pra-peradilan. Sebetulnya kalau kita konsisten dengan sistem hukum Indonesia yang disebut dengan civil law itu mengacu kepada Prancis, itu tidak ada yang disebut dengan pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya ada pada sistem common law yang disebut dengan mengacu kepada Inggris. Nah, itu. Kemudian setelah pra-peradilan itu ada yang disebut dengan persidangan tingkat pertama. Ketika orang persidangan tingkat pertama, ketika dia tidak puas gitu ya, atau merasa kalah, dia harus ada tahap kedua yang disebut dengan pengadilan tingkat tinggi, banding. Banding itu disitulah terjadi pertarungan lagi. Pihak yang menang ingin menjaga kemenangannya, pihak yang kemudian kalah ingin tentu saja mengubah posisi percaturan. Nah, tahap ketiga ada yang disebut dengan kasasi Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu belum tentu final.
ada yang disebut dengan peninjauan kembali (PK). PK pun dibagi dua. Ada PK yang berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim, itu yang dikritisi. Kemudian yang kedua ada PK berkaitan dengan novum yang disebut dengan penemuan bukti baru. Nah, ini yang kemudian proses itulah yang kemudian membuat maklar kasus itu terjadi. Nah, maklar kasus itu tidak hanya terjadi di proses peradilan, tetapi pada proses pemeriksaan di awal itu juga sudah mulai begitu ya. Nah, saya kira inilah penyebabnya sehingga sistem itu berjenjang. Pertanyaannya tadi adalah setelah kemudian dia misalnya di Mahkamah Agung selesai sampai ke peninjauan kembali selesai, apakah itu tidak bisa dipersoalkan? Masih bisa. Masih bisa dipersoalkan. Tambah saja pihak lain yang misalnya tadi yang bersengketa adalah pihak A dan B, sekarang muncul lagi misalkan pihak D dengan A begitu. Jadi kan tinggal tambah saja pihak-pihak tertentu. Nah, inilah yang terjadi, sistem hukum kita inilah yang kemudian saya kira membuka peluang siapa saja bisa menjadi maklar kasus. Nah, ini nanti mungkin Ustaz Siddiq Al-Jawi atau kemudian Ustaz Ismail Santo bisa menjelaskan bahwa apakah di dalam Islam mengenal berjenjang itu. Nah, kalau masih mengenal posisi berjenjang, berarti potensi maklar kasus itu akan terjadi di situ karena pihak yang menang ingin mempertahankan kasus kemenangannya, pihak yang kalah ingin menggeser posisi kemenangan pihak lawan. Nah, begitu itu yang terjadi dan seterusnya. Dan kemudian itu tadi pertama dari sisi sistem ya. Kemudian yang kedua tentu faktor individu tentu ya. Individu itu individu siapa? Individu tentu penegak hukum, pengacara, polisi, jaksa, dan hakim di situ ya. Nanti disitulah yang kedua dikenal dengan istilah obstruction of justice, merekayasa sebuah kasus, misalnya begitu. Itu tahap kedua itu. Maklar itu bisa di posisi itu. Jadi tahap ini pertama dari sistem, kedua adalah individu. Individu itu bisa kemudian melakukan merekayasa berkaitan dengan kasus jalannya sebuah kasus itu. Nah, di situ juga akan terjadi itu nanti transaksi dan segala macam itu ya. Itu. Kemudian dari yang kedua tadi dari individu ya. Yang ketiga tentu ada yang disebut dengan kalau dalam proses jual beli itu ada permintaan dan ada barang, ada permintaan. Nah, ini terjadi ini selama tentu permintaan itu dari siapa? Bisa permintaan dari kedua belah pihak, misalnya baik dari pihak masyarakat atau kemudian dari pihak proses penegak hukum. Nah, itu adanya istilah permintaan dan ada barang, ada permintaan supply demand lah begitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya ya, yang dapat menjadi maklar kasus tadi adalah keempat itu adalah tadi proses gitu ya, proses penegakan hukum itu begitu lama ya. Tadi yang pertama tadi sistemnya berjenjang ya. Kemudian yang keempat ini prosesnya begitu lama. Proses begitu lama di mana? Misalnya di tahap penyidikan itu bisa memakan waktu yang sangat lama, bisa memakan waktu bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan, bahkan juga bisa cepat, tergantung. Bisa cepat, bisa itu ya, bisa lama sedang atau bahkan lama, misalnya begitu. Ada orang sudah status tersangka, tapi tetap saja tidak dimasuk misalnya diteruskan dan seterusnya. Nah, ini. Itulah saya kira empat itu yang menyebabkan setidaknya empat itu mungkin masih banyak penyebabnya yang menjadikan proses maklar kasus ini kemudian begitu terjadi gitu ya. Nah, itu saya kira. Iya, ini kemudian sebagai informasi kepada masyarakat atau juga pemirsa yang masih awam terhadap
tahapan-tahapan dalam sistem peradilan yang tadi Bung Chandra jelaskan, karena menarik ini. Sistem peradilan berjenjang itu kan membuka peluang praktik jual beli kasus itu ya. Nah, kalau menurut pandangan Bung Chandra, dalam sistem itu tadi mana yang paling rentan terhadap praktik ini? Artinya di bagian mananya dan apa penyebabnya begitu? Sebetulnya di semua proses, di semua tahapan itu rentan. Jadi begini, maklar kasus itu tidak hanya terjadi di tingkat pengadilan, dalam konteks ini hakim, ya. Saya jelaskan lagi, ada di proses semua 4 elemen tadi, baik di pengacara, kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. 4 itu bisa berpeluang untuk melakukannya. Itu yang perlu digarisbawahi. Hanya saja perlu di berikutnya, dari 4 penegak hukum ini ada 2 penegak hukum itu yang dia posisinya seperti macan ompong begitu ya. Siapa itu? Yaitu hakim dan pengacara. Hakim dan pengacara ini sama posisinya, karena pengacara juga diangkat oleh pengadilan begitu ya. Hakim juga diangkat oleh Mahkamah Agung kan begitu. Nah, kedua ini dia tidak bisa menetapkan tersangka. Kalau jaksa dan polisi itu kan bisa menetapkan tersangka. Siapa saja bisa ditetapkan tersangka oleh dua penegak hukum ini. Nah, jadi ketika misalnya terjadi maklar kasus di tingkat hakim, jaksa, polisi dan KPK itu bisa menetapkan tersangka itu. Itu bisa itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, misalnya terjadi maklar kasus di kejaksaan. Siapa yang mau menetapkan? Apakah jaksa lagi? Kecil kemungkinan. Apakah dari pihak kepolisian? Nanti terjadi ribut di antara 2 institusi. Atau KPK, kan sering terjadi tuh ribut antara institusi. Dulu pernah ada cicak dan buaya. Cicak dan buaya. Ketika KPK menetapkan tersangka dari pihak kepolisian juga balik menetapkan tersangka dari pihak ini, kan begitu. Terjadi rentan apa istilahnya? Rentan friksi. Cuman yang tidak akan terjadi friksi adalah ketika penegak hukum yang memiliki kewenangan penetapan tersangka melawan pengadilan. Gitu. Itu tidak gitu loh. Jadi pengadilan itu posisinya pasif dia. Ketika ada perkara dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan, itulah yang diperiksa. Jadi hakim itu luar biasa posisinya, meskipun dia mengetok palu, tapi tidak akan terjadi ketok palu kalau tidak ada berkas perkara yang didaftarkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Jadi saya menyebutnya hakim itu, pengadilan itu seperti punya power besar, tapi dia tidak bisa menggigit. Gitu loh. Berarti seakan-akan dimacan ompongkan begitu ya kalau kejaksaan kemudian tidak memberikan berkasnya itu tadi. Karena begini, karena memang sistem hukum sipil dalam civil system itu tidak mengenal hakim itu menetapkan tersangka. Makanya saya pernah mengusulkan kepada pengadilan atau hakim itu diberikan kewenangan menetapkan tersangka dengan berbagai teori akademik lah, meskipun dianggap sebuah anomali. Tapi kalau tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka, maka saya khawatir sebetulnya pihak pengadilan ini bukan sekali 2 kali ini proses yang terjadi penangkapan itu. Gitu. Tapi kalau sama-sama punya kewenangan menetapkan tersangka tadi seperti polisi, jaksa, KPK, kan akan saling kunci itu. Kalau kalian tetapkan tersangka dari pihak kami pun bisa menetapkan balik, kan begitu. Begitu. Tapi hakim tidak punya kewenangan itu. Sehingga menurut saya pengadilan itu menjadi dalam tanda petik seperti sasaran empuk untuk kemudian terjadi dituduh maklar kasus. Jadi seolah-olah pengadilan itu terjadi begitu. Padahal potensi maklar itu bisa terjadi di lembaga kejaksaan, kepolisian, ataupun pihak swasta pelaksana. Nah begitu. Baik.
Baik, menarik sekali tadi penjelasan fakta dari Bung Chandra. Oleh karena itu saya akan menanyakan hal ini gitu ya kepada Kiai Haji Sidik Al-Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini suara di saya sedikit pelan ya dari Kiai Sidik ini. Apakah kemudian di YouTube juga pelan? Nanti pemirsa bisa turut memberikan feedback. Ya, baik. Kiai, ini dari apa yang tadi disampaikan oleh Bung Chandra kemudian. Nah, ini bagaimana kemudian pandangan Islam terkait sistem peradilan dan terlebih-lebih nanti dengan perilaku maklar kasus ini yang tentu saja akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah, akhirnya masyarakat akan bertanya, ini sudahlah hukum itu dirasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di atas dimaklarin lagi kasusnya. Nah, ini bagaimana kemudian agar terjadi reformasi hukum ini, Kiai? Ya, jadi begini, kalau dalam pandangan Islam, hukum yang berlaku di Indonesia ini sebenarnya bukan hukum Islam ya. Ini sebenarnya sudah menyimpang. Jadi kalau sistem hukum itu, kalau kata para ahli itu ada 3 unsur. Pertama, substansi hukum, ya. Kemudian aparat penegak hukum. Kemudian unsur ketiga dari sistem hukum itu adalah budaya hukum, ya. Bagaimana kebiasaan masyarakat dalam sebuah sistem hukum yang ada. Nah, dari segi substansi hukum di Indonesia ini saja sudah, kalau dalam pandangan Islam itu sudah menyimpang gitu, karena di dalam Islam itu substansi hukum itu yang diperbolehkan itu hanya hukum Islam, sementara yang diberlakukan di Indonesia itu bukan hukum Islam. Ya. Walaupun memang ada 3 sistem hukum, ada sistem hukum Islam tapi minor ya, seperti di pengadilan agama kita menikah dengan hukum Islam. Tapi ada 2 sistem hukum lain, yaitu yang kedua sistem hukum Barat, yaitu sistem hukum Perancis tadi yang disebutkan oleh Pak Chandra. Ada yang ketiga ini sistem hukum adat gitu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti yang proses tadi disampaikan oleh Ustadz Chandra atau Pak Chandra tadi, sistem hukum kita ini bukan Islam gitu. Jadi ini baik itu artinya begini, yang ingin saya katakan, apakah itu dilakukan ada maklar kasus atau tidak, itu sebenarnya kita ini berdosa gitu. Apalagi ada maklar kasus, itu sudah dosa di atas dosa gitu. Jadi di dalam Islam itu tidak ada substansi hukum yang bisa kita terapkan atau kita gunakan untuk mengadili kecuali hukum Islam atau syariah, ya. Jadi misalnya ada ayat yang mengecam hukum-hukum selain Islam, ada 3 ayat ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itu surat Al-Maidah ayat 44. Lalu ada surat Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Lalu ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, ya. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi dari 3 ayat itu, surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47, itu artinya ketika sistem hukum yang ada itu tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, yaitu tidak menjalankan hukum Islam atau syariah Islam, berarti itu adalah sistem yang diharamkan, tidak diperbolehkan gitu, ya. Apalagi dalam sistem yang ada sekarang itu terjadi maklar kasus, bahwa itu berarti sudah
haram di atas haram gitu ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan mengapa kok bisa terjadi makelar kasus seperti itu ya. Jadi kalau faktor-faktor penyebabnya tadi sebagian sudah disebut oleh Ustadz Chandra, saya ingin menambah satu lagi. Tadi Ustadz Chandra menyebut ada faktor karakter individu, kemudian ada karakter sistem terkait dengan proses ya, kemudian ada hal-hal lain ya, seperti tadi disebut ada faktor supply and demand. Nah, saya itu menambah satu faktor lagi, yaitu ada dua yang mau saya tambahkan. Yang pertama itu terkait dengan sistem peradilan yang berjenjang ya, yang ini mengakibatkan waktu yang cukup lama antara tahap 1 di pengadilan negeri, lalu di pengadilan tinggi untuk banding, kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini adanya keputusan yang berjenjang ini tentu akan membuka peluang yang besar untuk terjadinya permainan ya, suap menyuap dan sebagainya. Nah, ini saya kontraskan, saya bandingkan secara kontras dengan peradilan Islam ya. Kalau di dalam peradilan Islam, seperti penjelasan dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Hukmi fil Islam, beliau mengatakan bahwa peradilan Islam itu tidak ada peradilan berjenjang seperti itu. Jadi selesai itu hanya satu tahap saja. Jadi satu tahap sidang ya, ada bukti-bukti, lalu kemudian saksi-saksi, qadhi atau hakim syariah memutuskan, sudah, itu tidak ada lagi upaya hukum berikutnya ya, upaya naik banding ke pengadilan tinggi, atau nanti kalau pengadilan tinggi mentok kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Itu kalau dalam Islam tidak ada. Meskipun dalam Islam itu juga ada kemungkinan hukum yang diterapkan itu bisa ditinjau ulang, tapi bukan sifatnya bukan naik banding atau kasasi ya, tapi semacam eksaminasi, yaitu semacam pemeriksaan ulang. Mungkin ada pemahaman fakta yang keliru oleh hakim. Di samping pemahaman fakta yang keliru, bisa jadi penerapan pasal yang keliru atau hukum syariat yang keliru. Jadi sebagai contoh, misalnya hakim memutuskan kepada seorang tersangka sebagai tersangka pembunuhan, dia dijatuhi hukuman kisos misalkan ya, hukuman mati untuk orang yang membunuh secara sengaja. Padahal sebenarnya buktinya itu hanya pengakuan, tidak ada saksi-saksi, hanya pengakuan orang yang mengaku membunuh gitu ya. Ternyata sebenarnya pembunuh yang sebenarnya itu bukan orang itu, bukan orang yang mengaku membunuh, tapi orang lain begitu. Nah, itu kan berarti ada kekeliruan fatwa atau kekeliruan vonis yang dijatuhkan oleh hakim syariah. Maka ini tetap bisa dibatalkan ya. Tapi ini sifatnya tentu bukan naik banding, tapi semacam ya eksaminasi atau pengecekan ulang atau uji ulang terhadap vonis yang kemungkinan satu tadi keliru dalam pemahaman fakta, atau yang kedua ada kemungkinan keliru dalam penerapan pasal hukum syariat yang diterapkan pada fakta. Nah, jadi tidak ada dalam Islam itu sistem peradilan berjenjang ya, seperti tadi dari pengadilan negeri naik banding ke pengadilan tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, itu tidak ada. Sehingga begitu dalam Islam itu diterapkan satu derajat atau satu level peradilan, sekali putus tidak ada lagi upaya banding naik ke atas, ini akan menutup atau memperkecil terjadinya permainan ya, suap menyuap dan sebagainya, ini akan tertutup. Nah, ini saya tambahkan faktor yang tadi yang menyebabkan terjadinya makelar kasus. Nah, ada satu lagi faktor yang menurut saya juga perlu saya tambahkan, yaitu faktor gaya hidup yang dipengaruhi oleh pragmatisme dan hedonisme yang ada sekarang. Jadi sebagai contoh, misalnya gaya hidup yang menyukai barang-barang luxury, barang-barang mewah, itu juga bisa mendorong aparat hukum ya, apakah itu pengacara, apakah kepolisian, kejaksaan atau kehakiman, itu untuk melakukan permainan-permainan ya, supaya dia mendapat penghasilan tambahan, supaya bisa bisa membeli barang-barang mewah. Jadi kemarin itu saya melihat di
di internet ya, kan itu ada pengumuman kasus Thomas Lembong. Thomas Lembong itu kan dituduh dia melakukan Impor gula. korupsi atau ada potensi kerugian negara yang seharusnya bisa masuk kas negara sebanyak 400 miliar, tapi ternyata masuk ke importir asing ya, importir gula. Nah, yang menarik itu yang kemarin saya lihat di satu podcast itu, pejabat Jaksa Agung yang mengumumkan status Tom Lembong ini sebagai tersangka. Ketika dia mengumumkan namanya, jaksanya itu namanya Pak Abdul Qohar ya, itu disebut secara terus terang ya di podcast itu. Ternyata Pak Abdul Qohar itu mengenakan jam tangan mewah yang sangat mahal ya. Jam tangan mewah itu harganya diperkirakan 1,2 miliar ya. Jam tangan kalau tidak salah mereknya Charles Mille tulisannya Charles Mille. Ini menjadi suatu sorotan. Pak Abdul Qohar itu sebagai pejabat Kejaksaan Agung, gajinya berapa itu? Kok bisa mengenakan jam tangan mewah di tangan kirinya ya, juga ada fotonya tangan kirinya. Lalu oleh netizen itu diteliti itu merek apa, harganya berapa di pasar, itu ketahuan. Pejabat Kejaksaan Agung yang namanya Pak Abdul Qohar itu yang mengumumkan Tom Lembong sebagai tersangka ternyata mengenakan jam tangan mewah. Harganya 1,2 miliar. Coba bayangkan apa yang membuat dia itu mengenakan jam tangan itu kan suatu gaya hidup kan yang tumbuh dalam masyarakat yang sangat pragmatis, hedonis, yang kemudian hidup itu tidak cukup dengan jam tangan yang harganya mungkin ratusan juta atau mungkin puluhan juta, itu ternyata tidak cukup. Nah, ini menurut saya yang menjadi pertanyaan adalah, andai kata benar itu jam tangan yang dipakai itu harganya 1,2 miliar, itu dari mana duitnya itu? Berapa? Kita harus melihat nanti profil dari pejabat Pak Abdul Qohar itu, dia gajinya berapa kok bisa memakai jam tangan sampai 1,2 miliar itu loh. Nah, itu artinya ada semacam kecurigaan atau ada ya kita tahu bahwa ada prinsip hukum bahwa pada dasarnya seseorang itu ya tidak bisa dituduh kecuali ada bukti-bukti ya. Tapi pada dasarnya itu menjadi pertanyaan kritis para netizen, para warga masyarakat, itu berapa sih gajinya seorang pejabat dari Kejaksaan Agung kok sampai bisa pakai jam tangan seharga 1,2 miliar. Itu kan artinya ada pengaruh yang mempersubur terjadinya suap menyuap atau maklar kasus yang berbayar itu, ya itu faktor gaya hidup tadi. Demikian, terima kasih. Iya. Ini kemudian menarik. Tapi sebagian netizen kita juga akan bertanya-tanya, emang apa sih urusannya Ustadz pakai merhatiin arloji segala macam? Bisa jadi kan dia punya usaha keluarga, habis dapat warisan dan lain sebagainya. Itu emang netizen kita sebagian ada yang cerdas gitu ya, tapi ya jumlahnya pastinya kurang dari 58% begitu ya. Yang bisa mengkritisi sampai di level semacam itu. Nah, kalau kemudian kita bukan berandai-andai ya, KSIDK, tapi kemudian bercermin pada apa yang terjadi dalam penegak hukum atau aparat atau pejabat pemerintah di dalam Islam itu sendiri, apakah mereka, mohon maaf, tidak boleh kaya begitu? Ya, jadi kalau dalam peradaban Islam itu ada satu di antara sekian upaya untuk mencegah supaya para pejabat itu tidak korupsi ya. Di antaranya adalah memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kalau misalnya seorang pejabat dia itu memerlukan tempat tinggal atau memerlukan pembantu, maka ya sewajarnya dia memperoleh itu gitu. Nah, jadi kalau dalam Islam itu pada prinsipnya satu cara pencegahan supaya para pejabat termasuk para hakim syariah atau qadhi itu tidak korupsi itu adalah memberikan gaji yang cukup, termasuk fasilitas-fasilitas yang cukup ya, misalnya rumah dinas, kemudian mobil dinas, kemudian staf-staf atau pembantu dan sebagainya, itu harus dicukupi gitu ya. Nah, jadi kalau andai kata kemudian ada yang korupsi tapi kebutuhan itu sudah terpenuhi, ya jelas ini
sesuatu yang sudah sangat kondisi yang sangat luar biasa gitu, yang tentunya nanti akan mendapat sanksi yang berat ya. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah pejabat itu tidak boleh kaya, ya tentunya tidak ada larangan ya, tidak ada manik istilahnya, tidak ada halangan dalam Islam ya. Cuma persoalannya apakah sempat ya seseorang yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk Islam itu kemudian pada saat yang sama dia menjalankan bisnis. Walaupun itu ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu kecil gitu. Kita bisa berteladan kepada bagaimana Abu Bakar Siddiq yang sebelum menjadi khalifah dia itu bisnis. Abu Bakar Siddiq itu penjual yang berjualan di pasar. Abu Bakar Siddiq itu setelah dibaiat atau diangkat menjadi khalifah, pada hari kedua dia itu membawa barang dagangannya berjalan ke pasar. Umar bin Khattab lalu mengetahui, wahai khalifah ya, kenapa Anda pergi ke pasar? Bagaimana dengan urusan kaum muslimin? Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq kemudian berkata, kalau saya tidak bekerja di pasar, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana nafkah untuk anak saya, istri saya? Kata Abu Bakar Siddiq. Jadi menjawab dengan pertanyaan juga. Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, ya sudah kalau begitu Anda jangan pergi ke pasar. Jadi seluruh kebutuhan hidup Anda itu nanti dicukupi dari Baitul Mal, dari kas negara. Biarkan Abu Ubaidah itu yang mengurus persoalan ini, kata Umar. Jadi Umar mengusulkan supaya ada seseorang yang dia mengurus lah persoalan ini. Jadi Abu Bakar Siddiq dia sebenarnya seorang pedagang atau bisnismen, tapi ternyata ketika dia harus mencurahkan segala waktunya untuk Islam, ya kemudian di situ ada semacam santunan atau ta'widul hukam kalau dalam bahasa Arab ya. Ada semacam santunan dari negara, dari Baitul Mal, supaya dia itu fokus bekerja untuk negara, bukan nyambi ya, pengusaha sekaligus penguasa. Nah, ini kalau dalam Islam itu seperti itu, harus jelas prioritasnya supaya fokus mengabdi kepada negara dan tidak terjadi apa yang disebut dengan konflik of interest yang sekarang ini banyak sekali terjadi ketika seorang pengusaha sekaligus pada saat yang sama dia penguasa. Jadi pengusaha kemudian jadi penguasa. Akhirnya seringkali kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan secara langsung atau tidak langsung itu akan menguntungkan usahanya secara pribadi. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Menarik ya pemirsa ya, ketika kita akhirnya membahas dan membandingkan itu apa yang kemudian menjadi dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem Islam dan yang bukan Islam. Nah, ini sekarang ada pertanyaan menarik Kiai Siddiq, ini soal fikih ya, tapi praktis juga begitu. Nah, ini kaitannya nanti ada juga hubungannya nih dengan Bung Chandra nih. Izin bertanya Kiai, apakah ada profesi pengacara di dalam sistem peradilan Islam? Nah, ini gimana Kiai? Ya, jadi dalam sistem peradilan Islam itu dibolehkan ada profesi pengacara, ya. Jadi itu disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Dustur yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi kalau dalam Islam itu boleh ada pekerjaan yang namanya pengacara atau advokat. Jadi dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu akadnya itu menggunakan akad wakalah, yaitu akad kuasa atau akad mewakilkan urusan kepada orang lain. Jadi advokat atau pengacara itu asumsinya adalah dia wakil dari para pihak yang bersengketa. Jadi wakil dari yang menuntut atau wakil dari yang dituntut. Jadi itu wakil, jadi menggunakan akad wakalah. Nah, jadi dalam hukum wakalah itu salah satu penerapan dari hukum wakalah atau hukum memberikan kuasa kepada orang lain itu bisa diterapkan dalam konteks pekerjaan sebagai pengacara. Nah, hanya saja Imam Taqiyuddin An-Nabhani memberikan persyaratan. Persyaratannya adalah pengacara itu dia dibolehkan dengan akad wakalah, tapi dengan syarat hukum yang diterapkan itu adalah hukum syariah gitu.
Iya, Nah, jadi seperti itu penjelasan dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani. iya, iya. Insya Allah. Baik, baik. Terima kasih, Kiai Sidik. Nah, berikutnya saya ke Ustadz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat, Ustadz. Alhamdulillah, Khair. Alhamdulillah. Ustadz, ini saya sebenarnya ada pertanyaan lain begitu, tapi ini ada satu pertanyaan yang menarik untuk dibahas, sedikit sarkas begitu ya. Ini negara atau apa sih kok semuanya kemudian menjadi komoditas dagangan, termasuk hukumnya juga. Nah, ini ada apa ya dengan negeri kita ini, Ustadz Ismail? Ya, eh, ya ini adalah dampak langsung dari tatanan yang serba materialistik ya. Kita semua tahu bahwa eh, kita ini hidup dalam sistem sekuler, ekonomi kapitalis, politiknya Machiavellis, sistem perundang-undangannya juga serupa itu. Apa yang paling hilang, apa yang terasa hilang dari sistem kehidupan sekuler, yaitu absennya nuansa keimanan, ketakwaan itu hilang. Itu. Padahal itu sesungguhnya satu perkara yang sangat penting. Sekarang coba bayangkan ya, ketika orang merasa bahwa semua bisa diatur, bisa dibeli, apa kekuatan yang bisa mencegah dia untuk tidak berbuat jahat? Tidak ada. Tidak ada, betul. Tidak ada. Kalau dia dengan kekuatan uangnya itu bisa membeli jaksa, bisa membeli hakim, bisa membeli pengacara, bisa membeli polisi, bisa membeli aparat lembaga aparat tahanan ya. Iya. Kemudian pers juga bisa dibeli. Tuh. Dan dia tahu persis rate-nya atau harga masing-masing itu. Nggak ada yang bisa mencegahnya untuk dia tidak berbuat jahat. Jadi ini adalah fenomena yang sangat nyata dalam kehidupan sekularistik itu, yang kemudian tadi mendorong orang itu untuk hidup mewah, ya, menghalalkan segala cara, lalu memperjualbelikan kewenangan, ya, memperdagangkan kewenangan. Jadi semakin tinggi orang punya kewenangan, itu semakin dimainkan untuk kepentingan dirinya. Iya. Jadi nuansa iman dan takwa itu tidak ada. Ketika nuansa iman dan takwa tidak ada, maka halal dan haram itu juga tidak ada. Itu sesuatu yang sangat berbeda dengan kehidupan Islam. Apa sih yang membedakan kehidupan Islam dengan kehidupan sekuler? Yang membedakan utama yaitu, jadi nuansa keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu sangat kental. Halal dan haram itu sangat kental. Yang membuat akhirnya orang itu mengerti kenapa dia itu harus bersikap jujur, tidak khianat, ya, menghindari dari suap segala macam. Dia tahu gitu, karena itu haram. Ketika haram itu urusannya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat itu. Jadi alih-alih dia berharap menang, kalau dia salah malah dia memburu hukuman, sebagaimana yang terjadi pada diri Ma'is bin Malik al-Aslami. Coba sekarang kalau kita pikirkan itu, Ma'is itu dirajam itu kan karena pengakuan dia. Kalau dia tidak ngaku, itu dia selamat. Ketika dia
hendak dirajam itu ada sahabat dalam riwayat itu yang datang kepada Ma'is, lalu dia mengatakan bahwa, wahai Ma'is, kalau kau sumpah itu 3 kali, itu kau bebas. Tapi Ma'is menolak. Jadi jangankan dia harus nyogok gitu. Iya. Dia punya kesempatan untuk katakanlah mencabut pengakuannya pun dia tidak lakukan gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa percuma dia itu bebas dari kehidupan, dari hukuman di dunia, sementara dia pasti akan tak bisa menghindar dari hukuman akhirat itu. Justru dia datang itu untuk mendapatkan kafarat bagi hukuman di akhirat. Kan ditanya oleh Nabi tuh dengan setelah dia sumpah, kemudian ditanya sama Nabi, tahukah kamu apa itu zina? Ya tahu. Apakah yang kau lakukan itu seperti memasukkan anak celak ke dalam tempatnya? Iya. Apa yang kamu lakukan itu seperti memasukkan anak timba ke dalam sumur? Dijawab iya. Lalu Nabi bertanya kepada dia, mana turid bihadal qaul? Apa yang kau lakukan dengan semua pengakuanmu itu? Itu. Coba. Nabi itu sampai bertanya kepada dia. Dan lalu jawabannya apa? Jawabannya ini yang luar biasa, yang nggak ada ini hari itu. Dia menjawab, uridu antu tohirun. Aku ingin kau mensucikan aku. Itu. Jadi dia itu menjemput hukuman. Menjemput hukuman untuk dia mensucikan diri. Ya memang dia sempat lari ketika dirajam itu kan kesakitan terus lari. Nah, semenjak itulah kemudian orang yang dirajam itu di bahasa Jawanya dipendem gitu. Dipendem sedada gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau ditimbun kan semuanya gitu. Iya, dikubur setengah apa ya? Itu enggak ada. Tanam gitu. Nah gitu. Jadi dipendem sebatas dada kemudian baru dirajam. Nah, jadi ini yang hilang sekarang ini. Nuansa ketakwaan itu hilang. Akibatnya kemudian hukum itu alih-alih ditempatkan sebagai medium untuk, kalau bahasa Ma'is tadi, mensucikan diri. Yang ada justru bagaimana dia berusaha untuk terbebas dari hukuman dengan segala cara. Itu diantaranya jika perlu dengan menyuap, itu nyogok. Jadi betul tadi ada supply and demand, ada permintaan, ada penawaran. Nah, permintaan dari terdakwa yang ingin bebas atau yang ingin menang. Itu. Kan itu ada dua kan, ada perkara pidana dan perkara perdata. Kalau perkara pidana dia tidak ingin dihukum. Misalnya dia kena hukuman mati. Nah, beliau berusaha supaya kena jangan mati tapi 20 tahun. Yang kena 20 tahun dia berusaha supaya jangan 20 tapi 15. Yang kena 15 berusaha supaya 10, yang 10 kena 5, kan gitu. Nawar-menawar masa hukuman. Bayar, jadi ada permintaan dan ada penawaran. Nah, yang menawarkan ini juga tidak ada nuansa iman dan takwa. Jadi dia itu akhirnya kan menempatkan hukum itu sebagai objek jual beli ya, sebagai objek transaksi. Itu jahat sekali itu. Sebab kalau begitu maka hukum itu hanya akan berpihak kepada yang punya uang kan gitu. Jadi credo equality before the law itu enggak ada gitu. Jadi equality before the law enggak, karena hukum itu belong to the have ya gitu. Jadi hukum itu hanya milik orang yang berpunya. Jadi rusak. Ini juga dipengaruhi oleh tiadanya teladan. Sekarang gini,
ini logika sederhana. Kalau itu pejabat MA melakukan itu, dia itu kan bukan ketua kan, dia pejabat. Mungkin enggak dia itu melakukan begitu tanpa sebelumnya dia tahu bahwa yang lain-lainnya melakukan juga kayak begitu. Ya kalau ada contohnya dia bisa melakukan. Iya, dia bisa melakukan. Artinya itu sebenarnya sudah menjadi apa, rahasia umum gitu. Dan itu pejabat kan bukan hakim. Iya. Sementara yang punya palu, punya kewenangan menghukum segala macam, memutus perkara, itu kan hakim. Itu artinya dia itu hanya sebagai arranger saja. Kalau dia sebagai arranger, lalu bisa menghimpun dana sampai 1 triliun lebih, ya, kalau dengan operasinya tadi itu artinya dia tahu bahwa di sana itu ada orang-orang yang bisa diajak kayak begitu. Itu. Ya diajak. Dan yang pimpinan tertingginya dulunya kan juga hakim biasa tuh. Iya. Itu juga dia tahu gitu. Jadi tidak ada teladan. Ketika dia begitu, pertanyaannya, ini Mahkamah Agung ini kan Mahkamah Agung itu kan ya memang teorinya kan dia yudikatif itu. Iya. Tapi apakah mereka itu nggak ngerti bahwa di eksekutif juga terjadi kayak begitu? Harusnya ngerti dong. Iya, wong yudikatif itu juga hubungannya dengan legislatif, dengan eksekutif juga kok. Gitu. Artinya ini sebenarnya cermin dari rusaknya birokrasi di negeri ini, kepemimpinan di negeri itu. Jadi tiadanya teladan dari pemimpin. Ya, kalau kita percaya kepada bocor halus, ya kan itu nyata sekali. Bagaimana pejabat tinggi dia punya 11-12 kasus, toh alih-alih diproses malah dimainkan kasusnya untuk menekan dia. Setelah dia mau mundur itu malah diganjar bintang Mahaputra, coba bayangkan. Lalu diangkat lagi jadi pejabat lagi. Coba kayak gini kan orang tahu. Iya. Berarti di sana juga ngelakuin begitu. Kalau kayak begitu ya kemudian kan yang lain-lainnya ikutan gitu. Lalu apa salah kami? Di sana juga kayak begitu. Iya, di sana juga begitu. Ayo, rusak. Gitu. Jadi tiadanya teladan itu yang membuat akhirnya rasa taat kepada hukum itu nggak ada. Rasa taat pada hukum nggak ada. Tapi coba bayangkan kalau pemimpinnya itu seperti yang dibilang oleh Nabi, Lau Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nah, gitu. Andai Fatimah anak perempuannya Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Nah, misalnya dia pejabat yang ngomong kayak begitu dan diwujudkan betul. Takut. Ada orang yang berani main-main. Mengapa? Karena pemimpin tertingginya kasih contoh tegas kayak begitu. Maka benar, kepala bosok itu, ikan bosok itu dari kepala. Itu betul gitu. Jadi kalau mau ditunjuk sekarang ini, itu ya kepalanya itu yang bosok. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar Mahkamah Agung saja, itu ya sebosok lah, bosok-bosoknya ini sekarang. Kan ini baru terungkap sekarang. Kalau duit 1 triliun itu kan pasti dikumpulkan bukan dalam waktu yang betul. Beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu. Itu artinya sudah dalam periode yang kemarin. Gitu. Iya. Nah itu. Nah kemudian hal yang lain yang kita mesti soroti juga adalah bahwa ini di Mahkamah Agung loh. Namanya itu Mahkamah Agung. Coba bayangkan. Hakimnya disebut Hakim Agung. Gitu. Kalau suap kayak begitu itu perbuatan orang agung apa enggak itu? Iya. Iya kan? Mestinya mahkamah rendah gitu, hakim rendah, nah, gitu kan? Kelakuannya kayak begitu. Iya. Dan ini tragis karena kemarin dulu kan juga di Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi kena juga kan? Bahkan UMK-nya dulu itu yang
duitnya sampai disimpan di tembok. Hmm, 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 hmm. Ini rusak negara ini. Sudah rusak. Dan Betul, betul. kerusakan itu utamanya adalah saya ingin menunjuk satu tadi nuansa takwa yang tidak ada karena sistem sekuler. Hmm, hmm, Tidak ada yang teladan, tidak ada hukuman yang setimpal. hmm, hmm. Nggak ada. Karena apa? Semuanya bisa dibeli, bisa ditransaksikan, Iya. diatur. Nah, sudah kalau kayak begini, yang orang mengharap Mahkamah Agung itu adalah puncak dari tempat orang mencari keadilan, yang ada justru tempat orang mencari ketidakadilan. Tidak. Begitu. Iya, 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 iya. Ya, baik Ustaz. Ya, di tengah kemudian eh, banyaknya kasus seperti ini, seperti tadi yang Ustadz bilang menarik itu, ada dari berita atau kabar dari bocor alus itu ya, itu kan ada mereka mendapatkan kabar itu dari orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya atau tidak mau Ya, diungkap ya, identitasnya begitu. Nah, ya, ya, eh, lantas bagaimana membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat agar paham bahwa ini bukan soal oknum atau person saja, tapi ini ya sistemik begitu. Karena mungkin ya, 15-20 tahun lalu kemudian kalau kita ada dalam dakwah Islam Kafah itu berbicara kemiskinan ini diakibatkan oleh sistemik, orang masih belum paham. Tapi hari ini ketika orang sudah melihat fakta adanya PHK, setelah PHK mau buka usaha tercekik pajak, bahkan kemarin ada yang rekening banknya itu dibekukan karena ada urusan pajak 670 juta dan itu dia menghidupi banyak petani begitu Ustaz. Kemudian usaha ada tukang parkirnya juga diatur oleh dinas terkait. Nah, akhirnya orang-orang memahami bahwa ini memang kemiskinan sistemik. Butuh waktu ya, sekian belas tahun Ustaz untuk ya, menyadarkan itu. Nah, kalau ya, di peradilan kita ini gimana Ustaz? ya. Saya kira eh, Hmm. ini masyarakat juga mesti ngerti gitu bahwa Hmm. ini juga bukan sekedar oknum, tapi ini juga sistemik gitu. Iya, iya. Sistemik. Mengapa? Karena ketika ini sudah menyangkut Mahkamah Agung, tidak mungkin tidak sistemik karena eh, ya kan merupakan efek dari pengadilan tingkat pertama, kemudian banding, habis itu kemudian kasasi gitu. Nah, di dalam kasasi itulah kemudian semuanya itu bisa dipermainkan. Karena kan di sana tidak ada persidangan kan, itu tidak ada persidangan. Artinya hakim saja yang kemudian membaca berkas-berkas perkara, berkas-berkas putusan, mau memori memori kasasi gitu, kontra memori baca, kemudian diambil putusan gitu. Nah, di situ artinya ada ruang gelap transaksi hukum itu, yang itu terjadi itu bukan semata-mata karena orang per orang, tapi memang Iya. tatanan hukum yang sekularistik ini yang membuat akhirnya Hmm. hukum itu menjadi objek transaksi, bukan Hmm. sebagai medium untuk menegakkan keadilan gitu. Iya, Jadi iya, iya. itulah hukum sekuler itu menghasilkan orang-orang yang sekuler juga. Hukum yang buruk menghasilkan orang yang buruk. Gitu. Hmm. Jikapun ada orang yang baik, itu biasanya dia tersisih kan, gitu. Hmm. Tersisih. Nah, Sering baik oknum. iya. Hmm. Jadi seperti ada polisi yang baik itu kan malah dimutasikan kan kemarin. Iya, iya, betul. Nah, ya gitu. Dulu ada Kapolda yang bagus di Kalimantan Selatan, itu juga nggak lama. Nah, itu kemudian dia tersisih. Gitu. Karena sistem yang korup itu tidak suka kalau ada orang yang tidak bisa diajak korupsi. Hmm. Nah, begitu. Nah, ini yang Iya. kita penting. Disitulah umat itu perlu diajak untuk berpikir dan bersikap Hmm. bahwa kalau kita terus-menerus hidup dalam sistem sekuler itu kayak begini nih jadinya. Iya. Gimana Oh. kita mau mengharapkan itu? Hmm. Baik, baik. Ya, sebelum saya lanjutkan Ya, diskusi kita ini, pemirsa, nah sementara kita juga di dalam negeri ini juga berjuang, nah jangan lupakan juga perjuangan saudara-saudara kita di Palestina.
yang mana kita ketika ingin melakukan pembebasan secara militer, pembebasan secara politik, kita juga harus membebaskan diri kita agar tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat lainnya. Nah, oleh karena itu, miliki segera kalender Palestina 2025 agar kita bisa lebih memahami dan mendalami tentang bagaimana konflik atau penjajahan lebih tepatnya yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di Palestina hari ini bisa tercipta dan seperti apa Palestina di masa lampau di bawah peradaban dan pemerintahan Islam. Nah, Anda bisa order kalendernya melalui link dan juga barcode yang tertera di layar YouTube di bawah ini, dan kabar baiknya adalah kalender sudah mulai dikirim, artinya sudah dalam proses pengiriman, dan banyak juga pelanggan yang sudah mendapatkan kalender sampai di rumahnya. Nah, buat yang sudah sampai di rumahnya, selamat memiliki dan selamat belajar selama 1 tahun ke depan, dan bisa juga dijadikan sajian atau bahan obrolan bersama tamu yang singgah ke rumah. Nah, Anda ingin juga nih bisa order melalui barcode di bawah ini. Baik, saya lanjutkan sebagai sebuah closing statement dari para narasumber kita begitu ya. Nah, dari Bung Chandra terlebih dahulu mungkin ya. Dari Bung Chandra ya. Em, sebagai sebuah penutup diskusi malam hari ini. Nah, mungkinkah begitu ya kemudian Bung Chandra, jika kita kemudian berbicara tentang reformasi, perubahan dalam sistem hukum ini, langkah konkret apa yang bisa dijalankan hari ini untuk menutup celah jual beli kasus dan penyelewengan di setiap tahap-tahap peradilan di sistem hukum ini, Bung Chandra? Atau mungkin ada contoh negara lain, atau ada contoh bagaimana Islam dulu menerapkan sistem peradilan sehingga tidak ada peluang untuk terjadinya maklar kasus begini, Bung Chandra? Ya, sebetulnya praktik seperti ini itu tidak hanya di Indonesia. Oke. Praktik seperti ini adalah terjadi di hampir belahan negara manapun. Karena lagi-lagi sistem hukum yang dipakai itu sama. Termasuk Timur Tengah dengan negeri Muslim. Jadi cara mengeceknya apakah sistem hukum mereka itu sama dengan Indonesia sangat mudah. Siapa yang menjajah? Kalau yang menjajah itu adalah Prancis, maka sudah dapat dipastikan sistem hukumnya sama dengan kita. Misalnya yang sama dengan kita itu adalah Mesir. Kemudian Irak itu si penyusun konstitusinya juga dari Mesir, dan kemudian Mesir sendiri merujuk pada Prancis. Kemudian common law itu Inggris. Negara yang dijajah oleh Inggris pasti akan sama tuh sistem hukumnya, common law. Jadi proses seperti ini bukan hanya di Indonesia. Jadi oleh karena itu persoalannya bukan persoalan hanya Indonesia. Oleh karena itu, karena persoalan ini adalah memang sudah sistemik dari bawaan sistemnya, maka saya sepakat tadi dengan Kiai Siddiq Al-Jawi. Saya kira sudah sepatutnya ini kita merujuk kepada sistem yang kemudian sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum Islam ini tidak pernah diajarkan dan tidak pernah disentuh. Di dalam materi perkuliahan itu hanya dikenalkan bahwa sistem hukum yang berlaku itu adalah yang saat ini banyak diadopsi adalah civil law system. Sementara civil law system itu dari Prancis dari Romawi. Makanya KUHP Perdata kita itu ngeplak abis dari Prancis, dan Prancis itu kodifikasi dari hukum kanonik, yaitu dari Katolik, dan kemudian dari kodifikasi dari Romawi yang disebut dengan Codex Justinius, yaitu Raja Justinius itu. Dan kemudian juga dikenalkan common law dan diperkenalkan sistem hukum komunis begitu. Nah, itu tidak dikenalkan yang lain-lainnya. Jadi kalau ingin mengenal sistem hukum Islam, dianggapnya belajarlah ke sekolah agama, yaitu IAIN. Nah, ketika saya S3 di IAIN, tidak saya temukan itu sistem hukum Islam, malah diajarkan teori-teori berkaitan dengan dari kapitalis. Jadi akhirnya
memang Islam tidak sengaja dikenalkan begitu. Nah, oleh Ya. karena itu saya kira sudah seharusnya untuk menghentikan praktik yang demikian adalah menggunakan sistem hukum Islam begitu. Nah, demikian deh. Iya, baik. Baik, terima kasih Bung Chandra. Nah, berikutnya ke Kiai Sidik. Ini kok sepertinya saya ingin ya Kiai Sidik ini memberikan pesan bagi pemirsa dan juga para pejabat begitu ya. Melihat fenomena maraknya maklar kasus dan berbagai pelanggaran ini, apa kemudian nasihat yang menggugah dari Kiai Sidik kepada para aparat, pejabat, masyarakat, terutama dalam menjalankan amanah hukum di negeri ini, Kiai? Baik. Jadi saya memberi nasihat pada para pemimpin kita, mungkin di eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena mayoritas kita adalah Muslim. Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk menerapkan hukum Islam sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa hukum Islamlah hukum yang paling baik untuk kita sebagai seorang Muslim. Dalam surat Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah atau hukum selain Islam yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim? Surat Al-Maidah ayat 50. Jadi ayat ini adalah ayat yang bentuknya kalimat tanya atau bahasa Arabnya itu adalah istifham. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Tapi yang dimaksud sebenarnya bukan kalimat tanya, tetapi adalah kalimat berita bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada para pejabat, baik mereka yang ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, mengapa kita tidak pernah berpikir untuk menggunakan hukum Islam yang kita sebagai orang Islam itu yakin kepada Quran, yakin kepada firman Allah bahwa hanya hukum Allah yang paling baik. Mengapa kita menggunakan hukum-hukum warisan penjajah padahal kita memerangi orangnya? Mengapa kita memerangi orang-orang Belanda? Kita membunuh mereka, kita mengusir mereka. Tapi mengapa hukumnya itu kita gunakan? Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan logika bahwa kita memerangi orangnya, tapi hukumnya tidak kita usir juga, tapi malah kita pakai gitu. Atas dasar apa? Atas dasar apa bapak-bapak itu kemudian menggunakan hukum penjajah yang penjajahnya ini kita usir, kok hukumnya ini kita lestarikan? Itu tidak masuk akal sama sekali. Nah, jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Sidik. Dan berikutnya ke Ustadz Ismail sebagai penutup. Ini apa pesan Ustadz Ismail untuk masyarakat Muslim secara luas ya, seartinya dari berbagai elemen masyarakat begitu untuk menyikapi masalah peradilan yang ternyata ini sistemik juga begitu, dan bagaimana kemudian peran kita sebagai umat dalam membangun sistem peradilan yang Islami, Ustaz? Iya, Nabi itu berpesan kepada kita itu Faduru ma'al kitab haitsudar. Jadi kita ini harus selalu bersama Al-Quran dimanapun berada. Ala innal kitab wa sultana saif tarikoni. Kitab dan Al-Quran itu akan berpisah. Apa tandanya penguasa itu berpisah dari Al-Quran? Yaqduna li anfusihim. Mereka mengambil atau menetapkan atau mengambil keputusan itu untuk kepentingan mereka. Jadi tidak berdasarkan pada Al-Quran. Tuh. Nah, kalau udah kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Fala tufarriqul kitab. Jangan engkau memisahkan diri dari Al-Quran. Jadi saya kira ini nasihat yang sangat penting untuk kita perhatikan di tengah situasi kayak begini ini. Situasi yang kita ini kayak nggak punya pegangan kan, gitu. Yang ekonom nggak punya pegangan, akhirnya pegangannya cuma untung rugi kapitalistik.
yang pendidikan nggak punya pegangan, akhirnya pendidikan yang materialistik. Bidang hukum nggak punya pegangan, akhirnya hukum jahiliyah, ya, transaksional, ya. Yang di bidang budaya nggak punya pegangan, akhirnya budaya yang westernistik, amoralistik kayak begitu. Nah, Nabi berpesan untuk kita, wala tufarikul kitab, jangan kau memisahkan diri dari Al-Quran, supaya kita itu selalu punya pegangan. Sebab hidup tanpa pegangan itu seperti anai-anai itu di sawah itu yang ditiup angin kemana bertiup, nggak pernah punya pendirian, nggak punya tujuan gitu. Dia bergerak tergantung kemana angin membawanya. Nah, begitulah kehidupan yang sekarang. Sementara kehidupan ini akan berakhir dengan kematian, kan? Iya, iya. Duit yang segitu banyaknya nggak akan dibawa. Gitu. Yang 1 triliun itu nggak dibawa toh. Sekarang aja nggak dibawa karena dia sudah masuk penjara. Iya. Apa gunanya coba? Udah. Jadi itu nasihat sangat penting. Sampai kemudian Nabi menutup nasihatnya dengan mengatakan, mautun fi taatillah, ya, mati dalam taat kepada Allah, khairun min hayatin fi maksiatillah, ketimbang hidup dalam maksiat kepada Allah. Itu. Jadi jangan sampai kita itu kepencut dengan orang-orang kayak gitu, gitu. Pencut mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Meninggalkan petunjuk Al-Quran itu semua akan ditinggalkan, tidak dibawa. Itu jangan sampai kita itu mengorbankan yang banyak untuk yang cuprit. Ya, nikmat dunia itu kan sak cuprit itu. Kalau Nabi mengatakan madunya fil akhirah, ya tidaklah nikmat dunia dibanding dengan akhirat itu illa mithlu ma yaj'alu isba'u ahadukum fil yammi, ya, fal yantur bima tarji. Itu kecuali seperti seorang yang mencelupkan ujung jarinya ke lautan, lalu perhatikan apa yang bersisa di ujung jari itu. Jadi rugi besar, karena sebanyak-banyak nikmat dunia, kekayaan dunia itu ya cuma sak cuprit di ujung jari itu, sementara nikmat akhirat itu samudra seisinya. Jadi rugi betul orang yang mengorbankan yang banyak untuk sak cuprit, itu pun sementara. Tidak selamanya kan akan ditinggalkan. Tuh. Orang paling kaya di muka bumi ini namanya Elon Musk. Kayaannya lebih dari 3.000 triliun rupiah. Kalau kita punya uang sebanyak itu, tetap aja nggak lebih dari air yang menetes di ujung jari. Kalau punya, faktanya nggak punya, artinya ya lebih sedikit lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan yang banyak untuk yang sedikit, mengorbankan yang abadi untuk yang sementara. Sudahlah sedikit, sementara lagi. Itu. Dan saya kira situasi seperti inilah yang hilang di tengah-tengah kita itu, sehingga akhirnya orang terdorong untuk berlomba-lomba hidup hedonistik itu. Sekarang apa sih bedanya jam tangan 1,5 miliar dengan jam tangan 1 juta ini? Sama saja, 24 jam. Iya, nggak ada. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu mahal. Iya. Kalau nggak di-spill sama netizen, kita nggak ngerti kalau itu mahal. Iya kan? Betul. Perasaannya sama saja gitu. Ada ininya. Kalau mobil itu mahal itu masih kelihatan, tapi kalau jam itu jam mahal kelihatannya di mana coba? Ya kan? Kalau mobil kan ada teknologinya, ada kecepatannya dan sebagainya. Itu ada fitur-fiturnya yang canggih gitu. Kalau jam tangan itu hebat-hebatnya apanya coba? Pernah dia bisa lebih dari 24 jam kan? Iya. Kalau lebih dari 24 jam malah salah. Itu. Nah, contohnya kayak begitu. Jadi penting sekali ya kita hidup qanaah gitu ya. Itu lahir dari rasa syukur. Rasa syukur itu lahir dari kita tahu bahwa ini halal, ini haram, keridhaan Allah, nikmat Allah dan sebagainya. Gitu. Begitu. Baik. Terima kasih Ustadz Ismail Yusanto. Jazakumullah khairan jasa kami sampaikan kepada ketiga pembicara, Bung Chandra, Kiai Sidik, dan Ustadz Ismail atas waktu, ilmu, dan kesempatannya malam hari ini. Semoga pemirsa kita semakin tersadar bahwa apa yang terjadi di negeri ini
lebih dari sekedar kejahatan oknum. Dan tentu saja sebuah pesan dari Ustadz Ismail baru saja ini, jangan jadikan kehidupan dunia yang sementara ini kita utamakan atau kita ambil dan kita mengorbankan akhirat yang abadi begitu. Nah, tentu saja Islam sebagai rahmatan lil alamin ini akan terwujud jika umat muslim kembali mewujudkan hukum Allah secara kafah di muka bumi ini. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri, mohon maaf atas segala silap. Ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.